Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang materi mata kuliah elektronika dasar, di mana untuk materinya adalah fungsi dan contoh rangkaian konektor. Nah, di sini kelompok kami beranggotakan ada Reza Damarta dan Bayu, Agus dan Baduyo. Ini untuk line up kelompok kami. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, di mana untuk yang pertama di sini ada serial port dengan konektor DB9, di mana untuk serial port ini adalah antarmuka komunikasi untuk mentransfer data secara serial melalui konektor DB9. Meskipun umum digunakan pada komputer lama dan perangkat industri, penggunaan modern lebih condong ke USB atau nirkabel. Meski demikian, konektor DB9 tetap penting dalam industri dan pengendalian perangkat khusus. Next. Selanjutnya di sini ada peralatan komunikasi serial. Di sini ada contoh gambarnya. Device pada komunikasi serial port dibagi menjadi dua, yaitu communication equipment atau disingkat DCE dan data terminal equipment DTE. Contoh dari DTE ialah modem, plotter, scanner, dan lain-lain. Sedangkan contoh dari DTE ialah terminal di komputer. Next. Nah, di sini ada yang kedua, ada DB9 punya 9 pin. Yang pertama di sini adalah pin 1, data carry detect DCD. Yang kedua ada pin 2, received data RXD. Yang ketiga ada transmitted data atau TXD. Yang keempat ada pin yang keempat, data terminal 3D DTR. Yang kelima ada pin 5, signal ground common. Yang keenam ada pin 6, data set ready atau DCR. Yang ketujuh ada pin 7, request to send yang disingkat RTS. Yang ke-8 ada pin 8, clear to send yang disingkat CTS. Dan pin yang 9 ada ring indicator RI. Next. Nah, untuk yang ketiga di sini ada pemrograman port serial komputer, di mana untuk pemrograman port serial komputer ini biasanya digunakan untuk menghubungkan komputer dan microcontroller dengan jarak pengiriman data yang lebih efisien daripada port paralel. Contoh program assembly untuk komunikasi serial antar dua PC melibatkan menghubungkan beberapa pin seperti TXD ke RXD dan sebaliknya, RTS ke CTS, DSR ke DTR, serta menghubungkan GND ke GND. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Muhammad Agus Faisal. Dipersilakan. Selanjutnya di sini ada paralel port dengan konektor DB25. Paralel port adalah port yang biasanya dipakai sebagai port printer dengan point out berjumlah 25 pin. Dalam istilah dasar disebut DB25 untuk konektornya. Sesuai dengan namanya, paralel port ini sekali mentransfer data langsung ditransfer selebar 8 bit dalam suatu periode.
8 bit ini diwujudkan dalam 8 buah kabel dalam konektor DB25. Beda halnya dengan serial port yang hanya dimiliki 3 kabel utama, yakni TX atau transmit, RX atau receive, dan JND atau ground. Seiring perkembangan parallel port secara fisik sudah mulai digantikan dengan virtual printer port via USB. Hal ini dikarenakan bentuk fisiknya yang cukup besar sehingga tidak cocok untuk laptop dan juga karena kecepatan transfer datanya yang terbatas. Nah, di sini di samping merupakan gambar dari parallel port dengan konektor DB25. Kemudian di sini diagram pin parallel port. Parallel port ada dua macam, yaitu pin 36 dan pin 25. Pin 36 dikenal dengan nama Kentronics dan pin 25 dikenal dengan DB25. Kentronics lebih dulu ada dan digunakan daripada DB25. DB25 diperkenalkan oleh IBM bersamaan dengan DB9. Untuk serial port ketika diperkenalkan pertama kali, port ini ditunjukkan untuk menghemat tempat karena lebih praktis. Maka untuk koneksitornya, parallel port pada komputer sekarang hanya digunakan DB25, sedangkan Kentronic masih digunakan sebagai konektor pada printer. Nah, kemudian di sini terdapat jenis parallel port. Pada parallel port dibuat dalam dua konektor yaitu betina dan jantan. Konektor paralel jantan dipasang pada kabel penghubung, sedangkan untuk konektor paralel betina dipasang pada komputer atau DB25. Dari semua pin yang ada, hanya 17 pin yang digunakan untuk saluran pembawa informasi dan sisanya berfungsi sebagai ground. 7 saluran informasi ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu 8 bit untuk data, 5 bit untuk status, dan 4 bit untuk kontrol. Bit kontrol dan bit status berfungsi dalam jabat tangan dalam proses penulisan data dan parallel port. Nah, di samping terdapat 2 buah gambar. Untuk yang parallel port yang berwarna biru ini merupakan jenis paralel jantan, sedangkan yang berwarna pink di bawah merupakan paralel betina. Selanjutnya di sini standar port paralel. Parallel port dapat mengirimkan 8 bit data sekaligus atau serentak dalam satu waktu, lebih cepat dibandingkan serial port. Parallel port ini menggunakan konektor DB25. Panjang kabel maksimum yang diperlukan adalah 15 feet. Contoh peralatan yang menggunakan parallel port ialah printer, scanner, eksternal, driver, dan sebagainya. Berikut merupakan standar 5 mode operasi sebagai berikut. Yang pertama ada mode kompatibilitas, yang kedua ada mode enable, yang ketiga ada mode byte, yang keempat mode EPP atau enhanced parallel port, dan yang terakhir yang kelima mode ECP atau extended capability port. Tujuan dari standar yang baru tersebut ialah untuk mendesain driver dan peralatan yang baru yang kompatibel dengan peralatan lainnya, serta standar parallel port sebelumnya yang diluncurkan pada tahun 1981. Nah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Riger Dabayarta Tejangga. Terima kasih Agus. Saya akan melanjutkan materi pada jaringan ini. Pada port action enhance menggunakan hardware tambahan untuk membangkitkan dan mengatur handshaking untuk mengeluarkan 1 bit ke printer menggunakan mode kompatibilitas. Nah, software harus yang pertama menulis byte ke data port. Lalu yang kedua, cek untuk melihat apakah printer sibuk. Jika sibuk, ia tidak akan menerima data, sehingga data yang telah ditulis akan hilang. Lalu, software juga harus membuat strop atau pin satunya rendah. Ini memberitahukan bahwa data yang benar telah berada di line data. Lalu, buat strop tinggi setelah menunggu sekitar 5 mikrodetik setelah membuat strop low.
Hal-hal tersebut membatasi kecepatan data. Sedangkan kalau EPP tadi dan ECP itu mengizinkan hardware mengecek jika printer sibuk dan mengeluarkan sinyal strobe atau handshaking lainnya. Lalu ada macam-macam siklus transfer data pada protokol EPP. Ada yang pertama siklus baca data atau data read, lalu ada siklus baca alamat atau address read, lalu yang ketiga ada siklus tulis data atau data write, lalu yang keempat ada siklus tulis alamat atau address write. Nah, siklus-siklus ini digunakan untuk mentransfer data antara host dengan peripheral. Siklus alamat juga digunakan untuk mengirimkan alamat, saluran atau channel, atau informasi perintah serta kontrol. Lalu yang ketiga adalah aplikasi dan rangkaian dengan konektor USB. Nah, USB sendiri adalah port kecil dan cepat yang mendukung hingga 127 perangkat dalam satu komputer. USB 1.1 memiliki dua kecepatan yaitu 12 Mbits dan 1,5 Mbps. Sementara USB 2.0 memiliki kecepatan tinggi yaitu 480 Mbps. Nah, USB menjadi pilihan utama untuk mentransfer data dikarenakan ukurannya yang ringkas serta kecepatan yang besar, serta dibandingkan dengan bus PCI dan AGP, dia memiliki kecepatan yang lebih cepat. Lalu terdapat dua jenis konektor USB, yaitu ada A untuk host dan B untuk perangkat. Nah, ini tuh mudah dibedakan secara fisik. Kalau yang ada di gambar di sini ada konektor jenis A, lalu yang B ada di sebelah kanannya. Nah, lalu fungsi untuk USB sendiri, USB itu adalah perangkat transceiver yang berfungsi sebagai pengirim dan penerima. USB function merujuk pada perangkat USB khusus seperti printer, scanner, dan modem. Komunikasi data USB dilakukan secara serial dengan penanganan gelombang kontinu, di mana koneksi USB 12 MHz menggunakan kabel twisted pair yang terlindung dengan impedansi 90 Watt dan delaynya maksimum 26 ns. Driver USB harus memiliki impedansi antara 28 Watt hingga 44 Watt. Arus masuk dan keluar pada piranti USB V1.1 tidak boleh melebihi 10,7 FOH MA. Tegangan logika di D+ dan D- memiliki batasan untuk logika rendah dan tinggi. Kombinasi kabel dan piranti USB untuk kecepatan rendah 1,5 MHz harus memiliki kapasitas tunggal 200 PF hingga 450 PF di pin D+ dan D-. Perambatan delay pada kabel kecepatan rendah harus kurang dari 18 ns. Sinyal data diukur dari 10% hingga 90% dengan toleransi 10%, tergantung pada kecepatan USB yang digunakan. Nah, baik, di sini ada sedikit potongan pantun dari diskusi kelompok kami. Menggoreng ikan dicampur bakmi, digoreng terpisah, jangan sekaligus. Cukup sekian presentasi dari kami, semoga dapat nilai yang bagus. Baik, mungkin segitu saja dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau penjelasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.